Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, sangat dekat dengan fishing ground. Untuk itu, YouTuber dimanapun Anda berada, tentu saja jika ingin mengenal tentang area fishing ground di Wabula, maka tontonlah video ini hingga akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ladies and gentlemen. Today I like to show you about the fishing ground, fishing tuna in Wabula. Sebagaimana yang dikatakan Bupati Buton bahwa Wabula selain menjadi area atau sektor pariwisata yang dikembangkan di wilayah Wabula, juga ternyata Wabula memiliki potensi sumber daya alam yang maha dahsyat, di antaranya tuna. Untuk itu Bupati Kabupaten Buton Dr. Andrews Labakri MSc juga menelusuri dan memerintahkan kepada instansi-instansi terkait untuk terus bahu-membahu guna membantu salah satu desa yang kebetulan berdekatan dengan area fishing ground. Untuk itu, tentu saja hal ini menjadi salah satu acuan utama, di mana acuan utama sejak Kepala Desa Wabula, La Unci, sudah menjadikannya sektor andalan adalah perikanan, kelautan dan perikanan, juga sektor keduanya adalah pertanian dan perkebunan. Selain yang kedua disebutkan di atas, juga ditindaklanjuti dalam peternakan. Tapi jangan lupa subscribe dulu untuk menuntaskan bagaimana tuntasnya desa ini membanggakan salah satu wilayahnya. Hal ini tentu saja merupakan salah satu langkah-langkah konkret agar ke depan masyarakat desa Wabula bisa menaikkan statusnya dari ekonomi terbatas juga bisa menjadi ekonomi mapan. Karena itu sejak dilantiknya Kepala Desa Wabula pada tanggal 12 Februari lalu, tentu saja itu merupakan langkah-langkah konkret dan dia mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, apa yang telah disampaikan dalam visi misinya. Tentu hal ini merupakan langkah konkret di mana pertanggungjawabannya dan visi misinya itu sudah didengar oleh publik, dan itu menjadi acuan para pewajib pilih sehingga memilih La Unci, karena La Unci adalah satu-satunya figur yang menjadi tontonan, yang menjadi panutan mereka. Karena itu pula lah sehingga La Unci menang menjadi memilih dari 3 komponen, yaitu perikanan, perkebunan dan pertanian, serta peternakan. Adapun kami juga merasa terima kasih kepada Bupati Buton telah melantik kami untuk memulai dan mengimplementasikan visi dan misi kami tadi. Adapun yang prioritas adalah sektor perikanan dan kelautan. Lihat saja fakta di hadapan mata kita saat ini. Dia adalah salah satu nelayan yang bernama Roni. Roni memang adalah sang dewa laut dan juga sang raja tuna. Pantaslah negeri ini kita jadikan pilot project di Indonesia. Wow. Menyimak visi misi Kepala Desa terpilih dan Kepala Desa yang barusan dilantik tanggal 12 Februari lalu, itu merupakan salah satu langkah konkret bahwa ia tetap konsentrasi dan tetap konsen dengan apa yang telah dipaparkan dalam visi misinya. Sebagai sektor andalan utamanya adalah kelautan dan perikanan, apalagi daerah mereka memiliki potensi ikan tuna yang maha dahsyat. Selain itu, La Unci juga merencanakan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan. Langkah awal yang akan dilakukan adalah bagaimana ia merambah membuat sebuah kanal alur masuk dari luar hingga ke bibir pantai atau ke bibir tebing ataupun ke bibir tanggul.
Langkah-langkah ini tentu saja memiliki koordinasi yang bukan hanya kewenangan desa saja, melainkan kewenangan kecamatan, kabupaten, dan juga provinsi. Bahkan Launci juga menyebutkan dan menegaskan bahwa kewenangan ini sesungguhnya adalah hak Kementerian Kelautan Perikanan guna memberikan masukan dan memberikan jawaban atas permintaan nelayan-nelayan yang selama ini yang berada di wilayah Kecamatan Wabula, Desa Wabula, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Keinginan masyarakat itu tentu saja tiada lain. Pertama adalah jalan kanal masuk agar mereka tidak kesulitan jikala air kering. Demikian pula area-area tambatannya tentu saja. Area tambatan itu merupakan salah satu langkah prioritas guna para kapal-kapal nelayan atau perahu-perahu nelayan tidak mengalami kesulitan jika mereka masuk di area di saat air kering. Inilah merupakan program utama, kemudian disusul dengan pengadaan perahu, khususnya perahu itu adalah sejenis perahu yang bisa menjadi salah satu bantuan rescue atau penolong para nelayan yang ketika nelayan-nelayan Wabula mengalami kesulitan di laut. Kapal itu tentu saja adalah kapal atau perahu yang representatif, yang besarnya juga tidak terlalu besar, paling besar 10 ton. Tapi dia mampu bertarung di badai ataupun di ombak yang besar. Artinya wilayah Wabula yang meliputi Tanjung Pemali ini, tentu semua orang tahu di wilayah Kabupaten Buton dan wilayah Sulawesi Tenggara. Mereka tahu bahwa area itu adalah area laut dalam dan juga ombaknya rawan. Selain itu, tai arusnya juga di situ maha dasar. Makanya disebut Tanjung Pemali karena di wilayah itu adalah area-area yang sering terjadi laka laut atau kecelakaan laut. Wow kan? Wow. Menariknya di area laka laut ini atau di area Tanjung Pemali ini merupakan area yang sangat berbahaya, tetapi para nelayan Wabula memanfaatkannya dengan menabur rompong-rompong di wilayah ini. Dan ternyata ikan jenis ikan pelagis mulai dari ikan momar, baby tuna hingga tuna besar, juga kawanan lumba-lumba sering merapat ke wilayah-wilayah itu. Sehingga setelah dikaji oleh masyarakat desa dan juga beberapa peneliti lainnya menyebutkan bahwa adanya Laut Wabula merupakan area fishing ground yang maha dahsyat karena di sana sumber daya kelautan perikanannya sangat besar. Selain itu pula, mungkin karena di wilayah ini sudah menggunakan Sasi Taino Wabula. Sasi Taino Wabula ini adalah salah satu kebiasaan adat dan budaya masyarakat Wabula bahwa jikalau lautnya sedang disasi, tidak ada satupun yang bisa melakukan pergerakan di wilayah area sasi itu. Selain itu pula para sesepuh di wilayah ini merupakan salah satu tradisi lisan atau tradisi budaya yang betul-betul hingga hari ini masih ditekuni dan masih dipercaya oleh masyarakat desa Wabula. Karena itu pula, untuk menjawab semua tantangan ini maka perlu adanya sarana dan prasarana, di antaranya yang tadi disebutkan mengenai adanya kanal, juga area dan penggalian mungkin menggunakan ekskavator atau alat berat untuk menggali area tambatan perahu para nelayan inilah yang tentu saja akan menjawab tantangan yang selama puluhan tahun bahkan sejak Indonesia merdeka. Wilayah ini yang sudah dipenuhi oleh para nelayan belum pernah terselesaikan. Dengan itu pun hasil koordinasi kepala desa dengan Bupati Kabupaten Buton, Dr. Andus Labakri, tentu menyebutkan bahwa usulan desa atau kepala desa Wabula itu merupakan usulan yang signifikan dan itu merupakan representatif sebagai pemerintah desa untuk memberikan bantuan-bantuan penyelesaian serta solusi kepada para nelayannya. Hal inilah yang tentu merupakan satu hal yang patut kita berikan
apresiasi kepada Launci karena kehadiran Launci betul-betul dia akan menjawab semua tantangan selama ini yang dialami oleh masyarakat desa, terutama masyarakat nelayan Wabula yang selama ini kesulitan jikalau air kering. Selain itu pula, jika terjadi ke laut, misalnya para nelayan-nelayan Wabula, bagaimana mereka bisa membantu para nelayan yang sementara kesulitan di laut kalau tanpa ada jalan kanal atau tambatan perahu di wilayah desa Wabula ini? Solusi paling tepat tentu adalah kanal dan pembuatan kapal sejenis kapal rescue sebagaimana yang kita saksikan sebelumnya. Tentu itu merupakan representatif untuk menjawab kalau masyarakat nelayan atau para pengguna jalur alki terjadi laka laut. Ini merupakan salah satu jawaban utama. Tentu hal ini merupakan representatif keinginan masyarakat dan juga untuk memberikan bantuan kepada mereka yang laka laut. Bupati Buton, Dr. Andes Labakri MSc tentu saja sangat memahami keinginan masyarakat itu. Apalagi itu merupakan salah satu usulan pemerintah desa di mana itu merupakan representatif keinginan masyarakat nelayan yang ada di wilayah desa Wabula. Tentu saja kita pahami bahwa di wilayah Jazirah Timur Pulau Buton ini mereka adalah para nelayan sepanjang bibir pantai mulai dari Kecamatan Pasarwajo hingga wilayah Kecamatan Wabula itu merupakan mayoritas merupakan para nelayannya. Masyarakat di sana adalah mayoritas nelayan. Apalagi kita pahami mereka adalah salah satu petarung laut dalam dan mereka menganggap badai-badai di lautan itu atau ombak besar di lautan itu hal biasa dan dianggap itu gunung-gunung sebagaimana kita mendaki di gunung itu. Dan itu adalah merupakan satu langkah yang patut kita hargai. Demikian pula yang sebagaimana hasil tabulasi kita dengan para nelayan juga telah menyebutkan bahwa jikala badai turun atau ombak besar turun, maka tuna sirip kuning maupun sirip biru mulai mereka bermain. Dan saat itu pula lah para nelayan musim panennya di saat ombak keras begitu atau ombak kuat begitu. Hal inilah memang kalau sepintas kita hanya mendengar sesaat saja, tentu saja kita tidak terlalu pahami. Tetapi sebagaimana yang kita saksikan di depan mata kita saat ini, tuna yang bermain itu bukanlah tuna biasa, tetapi itu adalah tuna yang dahsyat dan luar biasa dengan memiliki nilai ekonomis tingkat tinggi. Karena tuna di pasaran dunia internasional kita pahami berapa 1 kilo untuk tuna sirip biru. Demikian pula tuna sirip biru itu jaraknya atau bedanya dengan tuna sirip kuning sama saja jaraknya antara langit dan bumi. Artinya ini menunjukkan bahwa para nelayan di wilayah Jazirah Timur Pulau Buton suatu ketika mungkin hari ini mereka masih miskin, tapi besok bisa jadi miliarder karena mendapat atau menangkap 1 ekor tuna sirip biru. Itu merupakan salah satu keajaiban dan salah satu rezeki maha besar, karena begitu nangkap ikan tuna yang harganya 100 kilogram ke atas, itu merupakan salah satu rezeki yang maha dahsyat. Jadi jangan memandang remeh para nelayan tuna, karena di wilayah fishing ground mereka, tuna-tuna yang mereka tangkap, jika mereka nangkap ikan tuna sirip biru, maka itu otomatis nelayan tadi akan menjadi miliarder. Demikian paparan Labakri dan terus meminta agar hal ini menjadi pantauan instansi terkait. Wow. Karena itu sejak pemerintah Kabupaten Buton terus mendeklarir dan terus memberikan bantuan kapal-kapal tuna atau perahu-perahu tuna kepada nelayan-nelayan di Jazirah Timur Pulau Buton ini, itu merupakan salah satu representatif
Dan selama mereka memancing tuna itu tiap bulan itu terhitung ton. Bahkan kalau kita sebut selama ia menjabat 2 periode menjadi wakil bupati dan selanjutnya menjadi Bupati Buton. Kalau kita simak satu persatu dan berapa hasil ikan tuna dari wilayah Kabupaten Buton, itu sudah hitungan triliunan. Artinya dengan kehadiran kapal-kapal perahu nelayan yang diberikan bantuan cuma-cuma dari pemerintah daerah Kabupaten Buton itu merupakan salah satu langkah konkret sehingga para nelayan dengan tahapan pertama hingga langkah-langkah berikutnya, maka mapanlah ekonomi para nelayan itu. Kita bisa buktikan bahwa semua nelayan tuna yang ada di jazirah kawasan timur Indonesia atau di jazirah timur Indonesia yang berhadapan langsung dengan Laut Banda itu, tidak ada satu kata atau tidak ada seorang nelayan tuna yang miskin. Bahkan rumah-rumah mereka laksana rumah-rumah gedongan atau orang-orang kaya yang ada di kota besar sebagaimana yang saat ini. Sehingga patutlah kita hargai para nelayan-nelayan tuna ini dengan mereka memancing tuna. 1 ekor saja tuna sirip biru atau tuna sirip kuning, mereka sudah hitungan jutaan. Artinya dengan jutawan dan tiap hari mereka mendapatkan ikan tuna sebagaimana yang ada di hadapan kita saat ini, tentu itu merupakan salah satu langkah bijak. Dan pemerintah Kabupaten Buton begitu konsen memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya nelayan tuna. Karena nelayan tuna begitu mendapat hasil sebagaimana yang kita saksikan di hadapan mata kita ini sudah hitungan jutaan rupiah maksudnya. Demikian catatan CBTV Indonesia atau channel televisi Butuni Channel Indonesia ini tentu sangat kita hargai kepada seluruh para penonton dimanapun Anda berada dan YouTuber dimanapun Anda berada. So ladies and gentlemen, thank you very much for all of you. If I have mistaken to all of you, I hope you give me apology. And then of course, I am a humanity. I have mistaken, and then we have beginning. Of course, we have finishing too. Demikian catatan ini, demikian video ini karena tujuan video ini bagaimana menghibur para YouTuber dimanapun Anda berada. Hiburan ini atau tontonan ini merupakan hiburan yang sangat mapan untuk kita tontonnya dengan baik. Dan terima kasih. Thank you for watching, follow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.